kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lisna Luluk Mufidah, Niki Berlian Bramanto, Diva Savana Damayanti, Anissa Nurrahmawati, Deswita Fitri Asdika, Wahyuni, Yudhistira Nugraha, dan Almira Putri Maharani. Di sini kami akan menjelaskan tentang anak lamban belajar. Apa sih yang dimaksud dengan anak lamban belajar? Anak lamban belajar merupakan salah satu dari anak berkebutuhan khusus dengan gangguan intelektual. Walaupun memiliki gangguan intelektual, anak lamban belajar dapat dididik dan dilatih sesuai dengan karakteristik, pertumbuhan, dan perkembangannya. Untuk lebih jelasnya, kami akan menguraikan materi tentang anak lamban belajar seperti pengertian anak lamban belajar, klasifikasi anak lamban belajar, karakteristik anak lamban belajar, faktor penyebab, upaya penanganan, identifikasi, sistem pendidikan, dan layanan pendidikan bagi anak lamban belajar. Baik, mari kita simak pembahasan berikut. Perkenalkan, saya Almira Putri Maharani dengan NPM 201-445-00025. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai anak lamban belajar. Apa itu anak lamban belajar? Anak lamban belajar adalah anak yang lambat dalam proses belajarnya, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan sekelompok siswa lainnya yang memiliki potensi intelektual yang sama. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi anak lamban belajar. Terdapat 3 klasifikasi anak lamban belajar. Yang pertama adalah anak dengan masalah konsentrasi. Jangkauan perhatian si anak relatif pendek dan lamban belajar, tidak dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran yang disampaikan secara verbal selama lebih dari 30 menit. Kemudian, yang kedua adalah anak dengan masalah daya ingat. Kurangnya perhatian terhadap informasi yang disampaikan adalah salah satu faktor penyebab anak lamban belajar mempunyai daya ingat yang rendah. Karena anak lamban belajar tidak dapat menyimpan informasi dalam jangka panjang. Kemudian, yang ketiga adalah anak dengan masalah sosial dan emosional. Karena ia memiliki konsentrasi yang kurang, yang mengakibatkan materi yang disampaikan oleh guru ini akan sedikit lebih sulit masuk dan sulit dipahami oleh dia, yang akhirnya ia akan sulit untuk berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Karena untuk berbaur dengan teman-teman yang lainnya dalam proses belajar seperti belajar kelompok, ia harus paham apa materi yang disampaikan oleh gurunya, apa yang harus diterangkan, apa yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. Ia harus paham materi yang disampaikan oleh gurunya. Oleh karena itu, jika dari awal ia sudah tidak paham apa materi yang disampaikan oleh gurunya, ia akan kesulitan untuk bersosialisasi karena teman-teman yang lainnya sudah paham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik anak lamban belajar. Di sini saya akan menyampaikan 4 karakteristik anak lamban belajar. Yang pertama adalah daya tangkap terhadap pembelajarannya cenderung lambat. Kemudian yang kedua adalah dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, ia juga cenderung lambat karena ia memiliki daya tangkap yang rendah dan daya ingat yang rendah. Ia menjadikannya sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga adalah cenderung kesulitan untuk mengikuti petunjuk yang banyak terdapat langkah-langkahnya. Seperti guru sedang menjelaskan bagaimana tata cara untuk mencuci tangan. Yang pertama, ia harus mencuci tangan, membasuhnya dengan air, menggunakan menuangkan sabun, kemudian membasuhnya lagi, kemudian ia mengeringkannya lagi. Ini ada beberapa cara, ada beberapa langkah yang mungkin menurutnya terlalu banyak dan terlalu sulit untuk dipahami dalam dirinya, sehingga untuk menjelaskan cara-cara atau langkah-langkah ini membutuhkan waktu yang lebih banyak dan penjelasan yang lebih detail agar ia paham dengan cara-cara atau langkah-langkah yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian yang keempat adalah memiliki daya ingat yang rendah. Dengan daya ingatnya yang rendah mengakibatkan
proses belajar mereka sedikit terhambat dan sedikit lambat. Karena dalam proses belajar, daya ingat ini cukup penting. Karena seperti ada belajar menghitung, belajar menghafal, belajar membaca, yang di situ juga dalamnya ada proses menghafal yang kemudian yang keempat ada faktor penyebab anak lamban belajar. Yang pertama, faktor prenatal dan genetik. Di dalam faktor prenatal dan genetik ini terdapat 3, yaitu kelainan kromosom, kemudian yang kedua gangguan biokimia pada tubuh, kemudian yang ketiga adalah kelahiran prematur. Lalu yang kedua yaitu faktor biologis. Faktor biologis di sini terdapat 2. Yang pertama, sang ibu hamil mengonsumsi obat-obatan terlarang atau obat-obatan yang merugikan si janin ini, seperti narkotika dan alkohol. Kemudian yang kedua, ibu hamil dengan gizi yang buruk. Untuk ibu hamil harus memiliki gizi yang baik dan cukup diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan, akibatnya si janin akan memiliki sedikit kelainan atau kekurangan pada dirinya saat ia sudah terlahir. Karena kemudian yang ketiga adalah faktor saat proses kelahiran. Di sini terdapat kondisi kekurangan oksigen saat proses kelahiran karena proses persalinan yang lama atau bermasalah sehingga menyebabkan transfer oksigen ke otak bayi tersebut terhambat. Kemudian yang keempat adalah faktor sesudah melahirkan. Faktor sesudah melahirkan di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, kekurangan gizi. Setelah lahir, anak harus mendapatkan gizi yang baik dan gizi yang cukup untuk masa pertumbuhannya. Kemudian yang kedua yaitu trauma fisik akibat jatuh atau kecelakaan. Yang ketiga yaitu penyakit seperti meningitis. Kemudian yang kelima yaitu upaya penanganan anak lamban belajar. Terdapat 4 upaya. Yang pertama yaitu memahami karakteristik anak. Seorang guru pasti memiliki metode dalam pembelajarannya. Nah, sebelum guru menyampaikan pelajaran dengan metode guru tersebut, ia harus mengerti bagaimana karakteristik si anak. Apakah si anak tersebut nakal, malas, hiperaktif, pendiam, atau ia penyendiri, dan lain sebagainya. Sehingga guru ini mengerti bagaimana metode yang harus guru ini gunakan untuk menyampaikan pelajaran kepada anak tersebut. Lalu memilihkan tempat duduk yang tepat. Dengan memberikan posisi tempat duduk yang tepat, ia akan jelas dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru tersebut, dan ia akan lebih fokus untuk mendengarkan. Dan sebaiknya untuk anak lamban belajar ini ditempatkan pada posisi yang paling depan. Yang terakhir yaitu memilihkan tempat sebangku yang cerdas dan menolong. Maksudnya karena di sini ia memiliki hambatan dalam belajarnya yang sedikit lambat, dengan ia dijajarkan dengan teman yang cerdas dan penolong, ia akan merasa ada yang mendampinginya dan ada yang mendorongnya untuk maju ke depan untuk lebih semangat. Identifikasi anak lamban belajar. Identifikasi anak lamban belajar di sini adalah upaya untuk mengenali anak lamban belajar. Dalam hal ini, anak berkelainan dengan berbagai gejala yang menyertainya berupa gejala fisik, perilaku, dan hasil belajarnya. Maka identifikasi di sini perlu dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi salah penafsiran tentang kondisi objek perilaku si anak, sehingga dapat menentukan tindak lanjut yang dapat diperlukan. Siswa lambat belajar perlu diidentifikasi. Mengapa perlu diidentifikasi? Karena perlu diidentifikasi secara mendalam dan menyeluruh, karena akan memungkinkan guru untuk menyusun program, bantuan, dan layanan yang akan digunakan agar nantinya mendapatkan hasil yang optimal. Dari hasil identifikasi tadi, terdapat 4 poin identifikasi. Yang pertama adalah penilaian pendidikan. Dalam penilaian pendidikan ini ada beberapa poin pula. Yang pertama yaitu minat dan sikap terhadap sekolah.
Kemudian yang kedua, sikap sosial dan emosional siswa di dalam dan di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, tingkat perkembangan bahasa dan pembelajaran siswa. Yang keempat, prestasi belajar siswa dalam menentukan pembelajaran dasar dan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Poin yang kedua yaitu pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan di sini meliputi kesehatan pada umumnya seperti penyakit yang dideritanya, mulai dari penglihatan, pendengaran, hidung, dan sistem syaraf. Kemudian poin yang ketiga yaitu pemeriksaan psikologis. Pemeriksaan psikologis di sini meliputi kualitas berpikir, kekuatan dan kelemahan intelektualnya, sikap serta sifat pribadi pada diri siswa ini. Kemudian yang keempat yaitu pengungkapan taraf perkembangan sosial siswa. Sana emosionalnya, kesulitan yang dialami yang berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa ini. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan pendidikan anak lamban belajar. Dalam layanan pendidikan anak lamban belajar ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu pendidikan inklusif. Dalam model layanan ini, anak-anak lamban belajar ditempatkan sekelas dengan anak lamban belajar yang lainnya. Kemudian, guru yang telah memperoleh pelatihan khusus dalam bidang ini memberikan perhatian khusus kepada anak-anak lamban belajar ini dalam proses belajar mereka, agar kebutuhan pendidikan khususnya dapat terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Untuk merealisasikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan setiap anak dari masing-masing kelompoknya, maka digunakan strategi pembelajaran. Strategi belajar ini dapat diterapkan dengan efektif karena dapat mengalami perubahan dan penyesuaian antara kemampuan belajar peserta didik dengan tujuan, alokasi waktu, penghargaan atau reward, tugas-tugas, dan bantuan kepada anak masing-masing kelompok. Dan selanjutnya yaitu layanan pendidikan anak lamban belajar. Anak lamban belajar merupakan anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterlambatan dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, guru perlu memberikan pelayanan yang khusus dan optimal agar lamban belajar dapat mendapatkan layanan pendidikan yang optimal. Kemudian, strategi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk membantu anak lamban belajar yaitu yang pertama, selalu memulai pembelajaran dengan mereview materi sebelumnya yang telah diajarkan. Untuk mengaitkan materi pelajaran yang akan disampaikan dan mengingat kembali apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan bahasa sederhana namun jelas agar mereka mudah menangkapnya dan mudah memahaminya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan analisis tugas atau memberikan pekerjaan rumah agar mereka di rumah juga mengulang kembali materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru di sekolah. Kemudian yang keempat adalah memberikan tugas yang lebih sederhana dan lebih sedikit kepada anak lamban belajar. Karena jika ia diberikan tugas yang banyak dan terus-menerus, ia akan menjadi frustasi. Sekian penjelasan mengenai anak lamban belajar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya, untuk penyampaian kesimpulan akan disampaikan oleh Deswita. Kesimpulannya adalah anak dengan lamban belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Siswa yang lamban belajar dan berprestasi rendah dapat pula diakibatkan oleh faktor IQ. Menurut penelitian Bina dan Simon, anak yang lemah mental memiliki IQ antara 50-69, tergolong anak yang lamban belajar. Siswa lamban belajar yang disebabkan oleh IQ pada umumnya memiliki prestasi rendah. Lain halnya dengan siswa lamban belajar yang diakibatkan oleh lemahnya kemampuan menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar tertentu sehingga materi pelajaran yang harus dikuasai sebelumnya. Anak lamban belajar dikelompokkan menjadi 4 dengan karakteristik yang berbeda-beda. Anak masalah konsentrasi, anak masalah daya ingat, anak masalah kognisi, dan anak sosial dan emosional. Selain itu, terdapat penyebab anak lamban dalam belajar, ada faktor prenatal, biologis pada saat melahirkan, dan lingkungan. Dalam menanggapi kasus anak lamban tersebut ada beberapa upaya penanganannya, misalnya dengan memahami karakteristik, menerapkan metode tertentu kepada anak yang lamban, memahami pelajaran, memilih tempat duduk untuk pembelajaran yang tepat, dan teman yang bisa menolong.
Nah, gimana teman-teman? Dari pembahasan tadi, kayaknya kita sudah paham ya mengenai anak lamban belajar. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.